Halo teman-teman semuanya, sekarang saya udah bersama dengan salah satu mahasiswa nih. Langsung aja kita tanyain ya. Halo Mas, namanya siapa Mas? Halo, nama saya Muhammad Maftu, biasa dipanggil Maftu. Mas Maftu dari kampus mana nih? Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah atau biasa disingkat UIN 1 dari Kota Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, mohon maaf. Teman-teman, saya lagi bersama Mas Kahfi dari IAIN. UIN. Oh, UIN. Surabaya. UIN Surabaya. Mas Uda mahasiswa IAIN. IAIN Salatiga. Salatiga. Oke, Mas Kahfi. Kita sebagai warga negara Indonesia yang ibu kota kita udah mau dipindahkan nih. Bukan mau, udah dipindahkan ke Kalimantan. Ya, tadi Mas Kahfi bilang 17 Agustus nanti akan ada upacara kenegaraan di ibu kota baru. Nah, menurut Mas Kahfi ini sendiri urgent nggak sih pemindahan ibu kota negara ini sekarang pada saat ini? Kalau kita melihat situasi dan kondisi pada saat ini ya Mas, apalagi kan marak-maraknya pemindahan ibu kota kan mulai dari tahun lalu kan, Iya betul. 2 tahun laluan juga, terus kemudian diundangkan. Nah, kalau kita melihat situasi pada saat itu juga sedang marak-maraknya COVID-19, Betul, Mas. di mana masyarakat itu merasa terpukul dan juga banyak kehilangan pekerjaannya. Betul. Nah, di situ juga pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 1 tahun 2020 kalau nggak salah, ya, terkait realokasi anggaran itu, di mana beberapa anggaran itu nantinya dipotong untuk direalokasikan penanganan COVID-19. Nah, kalau kita melihat dari segi itu kan daripada kita membuang-buang waktu ataupun memangkas anggaran yang sudah dirancang sebelumnya, lebih baik anggaran-anggaran yang digunakan untuk pemindahan ibu kota itu direalisasikan untuk COVID-19, sehingga pembangunan ataupun perekonomian di tingkat daerah maupun kabupaten itu tidak terhambat. Betul. Karena adanya refocusing kan juga menghambat perekonomian dan juga pembangunan di daerah maupun kabupaten. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam jangka waktu yang panjang, entah itu 10 ataupun 20 tahun yang akan datang, memang perlu adanya pemindahan ibu kota itu. Salah satunya juga untuk pemerataan ekonomi dan juga pemerataan pembangunan. Ya, kalau dari saya sendiri ya, menurut pendapat pribadi saya ya sah-sah aja sih. Itu kan juga haknya kepala negara untuk membuat ibu kota yang baru. Cuman kan yang menjadi permasalahan di sini selalu faktor ekonomi. Lebih ke ekonomi kita belum stabil, bahkan seperti yang dikutip dari beberapa berita, investor aja yang mau investasi ke IKN itu dia cabut dengan alasan uang kembalinya itu jelas akan lama gitu. Nah, di tahun 2024 juga rencananya beberapa dari PNS itu dari Polri dan juga pejabat-pejabat di MK dan yang lainnya akan dipindahkan terlebih dahulu ke sana gitu rencananya. Itu menurut Mas gimana? Kalau mengenai pemindahan itu yang pastinya kan kita kan kalau melihat gerakan di mahasiswa kan banyak yang menolak kan. Tapi kan proses pembangunan dan pelaksanaan untuk kegiatan di sana secara teknis kan udah mulai berjalan, ya sah-sah aja. Yang penting jangan sampai hanya menjadi proyek mangkrak lagi. Pemindahan ibu kota negara menurut saya setuju atau enggak, saya lebih enggak setuju gitu, karena beberapa tokoh, khususnya tokoh pemerintahan negara, menyampaikan bahwasanya proyek IKN ini adalah proyek ambisius gitu. Ambisius padahal sejauh ini problem bangsa sangat kompleks, sangat banyak, sehingga saya rasa terkait dengan fokus menyelesaikan COVID, fokus terkait dengan menyelesaikan problem-problem yang lain itu menjadi hal yang lebih urgent daripada hanya sekedar memindahkan ibu kota negara. Akan tapi ada hal positifnya memang, karena ketika kita melihat negara yang memisahkan pusat-pusat ekonomi, bisnis, pusat pemerintahan dan sebagainya, oke, itu positif gitu. Akan tapi mungkin untuk saat ini saya rasa Indonesia belum siap dengan problem yang saya rasa kompleks itu gitu. Betul-betul, apalagi
investor utamanya sempat cabut ya. Sekarang Iya. bahkan udah cabut. Sekarang pemerintah lagi mencoba mencari lagi investor yang ingin berinvestasi di pembangunan ibu kota Benar. negara. Nah, kita juga tahu bahwa masyarakat sekarang ini lagi menghadapi situasi yang tidak normal ya. Walaupun sekarang sudah mulai kembali kondusif, ya, itu keadaan COVID ya. Nah, ada hubungannya nggak penundaan pemilu, penambahan masa jabatan presiden dengan proyek IKN ini? Karena tahun 2024 itu ditargetkan bahwa gedung-gedung yang berkaitan dengan pemerintahan itu sudah pindah semua di ibu kota negara. Menurut Mas Uda sendiri ada nggak kaitannya dengan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden? Kalau dari saya sendiri berkaitan dengan isu penundaan pemilu, saya ya jujur saya kalau menurut pandangan saya sebagai mahasiswa TN itu ya kontra lah. Yang pertama kan alasannya bahwa penundaan pemilu itu jelas akan menodai konstitusi, akan menodai undang-undang dasar. Yang pertama gitu. Yang kedua, selalu yang didalilkan oleh pemerintah ataupun dari kalangan legislatif itu berkaitan dengan ekonomi kita belum membaik pasca pandemi. Bahkan saya kira secara rasional saja tidak ada kaitannya pandemi COVID ini dengan penundaan pemilu. Seperti itu, Mas. Oke, nah tadi saya tangkap poin dari Mas Kahfi ini itu soal untuk saat ini tidak urgent untuk pemindahan ibu kota. Tapi mungkin 10 tahun ataupun 15 tahun ke depan perlu adanya pemindahan ibu kota dengan alasan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi. Nah, ini juga masih banyak pertanyaan di masyarakat, mungkin teman-teman mahasiswa juga. Kalau berbicara soal pemerataan pembangunan, peningkatan ekonomi, mungkin ada beberapa daerah yang jauh lebih tertinggal dibandingkan dengan teman-teman kita di Kalimantan. Banyak juga yang mengatakan bahwa di Kalimantan sudah tepat karena merupakan titik nol dari Indonesia, jadi tengah-tengah Indonesia. Nah, jadi menurut Mas Kahfi sendiri, apakah memang sudah tepat di Kalimantan, ya, atau mungkin ada daerah lain yang lebih cocok untuk ditingkatkan pembangunannya, untuk ditingkatkan ekonominya? Monggo Mas Kahfi. Kalau daerah yang memang ada sih, Mas, daerah yang sangat tertinggal, dapat dikatakan lebih tertinggal lah, lebih tertinggal daripada Kalimantan, yaitu seperti daerah Papua, itu kan, walaupun di tanahnya Papua itu terhampar ataupun mengandung banyak emas maupun tembaga dan lain sebagainya lah, kekayaan alamnya, maka salah satu penyumbang besar APBN kita itu malah penyumbang terbesar kan, di situ malah banyak terabaikan. Nah, kalau semisal ibu kota malah dipindah ke Papua, maka akan sebenarnya akan condong juga, Mas, yang dari Aceh pun akan kejauhan. Itu nanti juga dari segi transportasi juga pasti diperhitungkan. Kemudian dari Jawa juga kejauhan. Kalau semisal ditaruh di tengah-tengah, memang kalau menurut saya pribadi sudah strategis dan sudah penentuannya yang sudah sangat strategis lah, karena sudah berada di tengah-tengah, sehingga jarak antara Sumatera ke Kalimantan itu tidak terlalu jauh, dan juga jarak dari Papua ke Kalimantan juga tidak terlalu jauh. Seperti itu, Mas. Tidak saat ini seharusnya. Ya, tidak saat ini. Karena negara lagi fokus pemulihan ekonomi masyarakat. Nah, ini kan IKN ini kan ditargetkan 2024 ini setidaknya sudah rampung beberapa persen, mungkin 50% lebih. Nah, ada kaitannya nggak sih, Mas, dengan penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden? Karena kita tidak tahu setelah 2024 apakah presiden baru akan fokus untuk pembangunan ibu kota. Ada sih, Mas, sebenarnya. Karena kan tiap pemerintahan, tiap masa jabatan dan juga tiap pimpinan ataupun kepala negara dan juga kepala pemerintahan kan pastinya mempunyai visi dan misi yang berbeda. Nah, semisal oke lah di periode Pak Jokowi ini sedang gencar-gencarnya pemindahan ibu kota. Terus kemudian ketika Bapak Jokowi ketika di tahun 2024 kan sudah lengser. Sedangkan waktu pemindahan ibu kota negara itu tidak membutuhkan waktu yang panjang, yang lama. Bukan hanya sekedar 4 ataupun 5 tahun, tapi sampai
20 tahun, bahkan bisa lebih. Kemarin juga saya sudah baca sih Mas, di scroll TikTok dan sebagainya, itu target utama pembangunan di IKN itu kan terkait istana kepresidenan, terus kemudian kantor-kantor lembaga negara, pemerintahan gitu kan, ditargetkan rampung tahun 2024 ya kalau nggak salah. Nah, mungkin itu ada kaitannya juga, bisa jadi itu nanti akan menjadi istilahnya legacy buat Bapak Jokowi ketika beliau berhasil memindahkan ibu kota negara. Kalau saya pribadi ada kaitannya atau enggak, saya belum bisa memutuskan karena puzzle apa namanya dari pemerintahan, apa yang disampaikan di depan, apa yang terjadi di belakang itu kadang susah ditebak gitu. Akan tapi terkait dengan problem-problem saat ini, khususnya terkait dengan penundaan pemilu, statement saya penundaan pemilu adalah hal yang saya rasa tidak harus dilakukan. Memang benar godaan dari sistem presidensial itu adalah penambahan masa jabatan presiden. Beberapa presiden seperti Putin, Erdogan, bahkan Soekarno dulu melalui TAP MPR ya, dan juga Soeharto pun sama gitu. Dan inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran masyarakat ketika ini terjadi. Dan juga di dalam sistem presidensial itu kan adanya pembatasan, itu kan digunakan sebagai upaya untuk adanya hal-hal baru, memunculkan juga kesempatan para figur bangsa, generasi baru bangsa, sehingga tidak muncul keotoriteran lah, intinya kekuasaan yang absolut dari seorang pemimpin seperti itu. Yang perlu digarisbawahi oleh mayoritas masyarakat Indonesia adalah penundaan pemilu ini adalah hal yang saya rasa tidak seharusnya gitu. Karena ya tadi adanya penundaan itu adalah sebagai upaya adanya pembatasan masa jabatan, itu adalah upaya untuk regenerasi. Kita bisa memunculkan, kita bisa ada gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, dan juga ada kestabilan politik juga di dalamnya. Dan untuk menekan kekuasaan yang absolut. Menekan itu yang paling penting. Oke, berarti sebenarnya ada selain kepentingan ekonomi, katakanlah tadi kita setuju kepentingan itu peningkatan ekonomi. Yeah. Berarti ada kepentingan historikal kedepannya yang akan selalu menyebut nama Pak Jokowi ketika dalam tanda kutip siapa yang mindahin ibu kota. Itu kita paham itu. Nah, untuk Mas sendiri setuju nggak penundaan pemilu atau penambahan masa jabatan presiden? Nggak setuju Mas. Nggak setuju. Gimana nih? Oke. Karena kan di undang-undang juga kan sudah dijelaskan bahwa masa jabatan presiden ataupun kepala pemerintahan dan lain sebagainya itu kan dijelaskan hanya sampai mentok 2 periode. Ya, betul. Nah, semisal nanti kalau DPR mengesahkan ataupun menyetujui terkait penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau semisal dari hal kecil ini sudah terlampaui, istilahnya sudah lengah, baik di jajaran birokrasi ataupun masyarakatnya tidak mengawal dengan penuh, maka bisa jadi Mas, ketika perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 tahun, mungkin 10 tahun ataupun ketika nantinya di 2045 ataupun 2000 berapa gitulah, bisa jadi ditambah lagi menjadi 4 periode kan gitu. Iya, kembali lagi nanti di masa Orde Baru berarti Mas, yang akan melahirkan otoriter. Sama kayak ungkapan ini Lord Acton yang kekuasaan itu adalah candu. Iya. Kekuasaan itu adalah koruptif. Jadi ketika kita berkuasa itu akan semakin kecenderungan gimana supaya kita berkuasa terus ya. Oke. Wah, ini menarik banget ya pendapatnya dari Mas Kahfi ya. Mas Kahfi ini mahasiswa tapi pandangannya sudah sangat luar biasa.